Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membawakan kuliah pakar untuk blog gangguan sistem hematopoietik. Judul pada yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah terkait indikasi dan tata cara transfusi darah. Adik-adik bisa melihat bahwa salah satu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama sekali adalah adik-adik bisa mengetahui apa itu transfusi darah, kemudian indikasi daripada pemberian transfusi darah itu apa, kemudian sumber untuk kegiatan transfusi darah itu dari mana. Berikutnya juga kita akan belajar macam-macam sediaan darah untuk transfusi, dan dua hal yang memang cukup penting di sini adalah bagaimana tata cara transfusi darah itu dilaksanakan, karena memang harapannya adalah pada saat kita berikan transfusi darah pasien yang kadar hemoglobinnya rendah atau trombositnya rendah, harapannya itu nanti bisa meninggi atau meningkat ya. Dan itu wajib kita pahami bagaimana pelaksanaan daripada transfusi darah itu sendiri. Seperti yang kami sampaikan tadi sebelumnya bahwa adik-adik harus tahu bahwa pelaksanaan kegiatan transfusi darah itu sudah lebih daripada 20 abad yang lalu sudah dilakukan, dan perlu diketahui juga bahwa kegiatan transfusi darah itu adalah suatu kegiatan kita mengambil darah dari orang yang sehat kemudian diberikan kepada orang yang sakit ya. Dan yang harus digarisbawahi di sini bahwa darah yang diambil itu berasal daripada orang yang sehat. Kenapa? Karena harapannya adalah nanti setelah kita ambil ya dari seorang pendonor, kemudian pada saat ditransfusikan, harapannya si penerima darah tersebut dapat memberikan reaksi. Apa reaksinya? Adalah perbaikan daripada kegiatan transfusi darah itu sendiri. Jadi ini juga harus kita pahami bersama, dan perlu diketahui juga dalam kegiatan transfusi darah juga harus dipahami ada juga kontraindikasi atau juga efek samping daripada kegiatan transfusi darah. Nanti kita akan coba bahas terkait ini juga. Adik-adik semua, pada saat seseorang datang atau ada permintaan, apakah dari seorang dokter, kalau kita di pelayanan darah, ada permintaan dari seorang dokter kepada unit pelayanan transfusi darah, kita pasti mengetahui bahwa permintaan itu untuk transfusi darah, tapi biasanya dibuat indikasinya apa. Kita sebagai dokter wajib menulis daripada indikasi itu sendiri. Ada beberapa dari literasi yang kami dapatkan bahwa salah satu ya di sini ada 4. Salah satu tujuan daripada kegiatan transfusi darah yang pertama sekali adalah untuk mengganti volume darah yang hilang. Biasanya ini adalah bagi kejadiannya adalah korban kecelakaan biasanya ya. Jadi mengganti volume darah yang hilang. Kemudian berikutnya adalah memperbaiki daya angkut oksigen ke jaringan. Biasanya pada siapa? Pada pasien-pasien anemia. Ya. Pasien-pasien anemia keluhannya biasanya rasa ngantuk. Ya. Kenapa? Karena fungsi daripada hemoglobin, ya, terutama hem untuk mengikat oksigen itu terganggu. Makanya salah satu kegiatan transfusi darah itu biasanya diberikan pada pasien-pasien anemia. Ya. Kemudian juga mengganti penambahan komponen darah yang hilang atau berkurang, ya. Kemudian juga memperbaiki fungsi daripada darah itu sendiri. Jadi ini merupakan beberapa indikasi daripada kegiatan transfusi darah itu sendiri. Adik-adik bisa melihat seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kegiatan transfusi darah itu aspeknya cukup beragam. Ya. Yang paling sering pelayanan transfusi darah, terutama kita sebagai dokter biasanya pada saat meresepkan di kertas resep itu, terutama di lembar permintaan darah itu, paling sering adalah untuk mengganti volume, ya, untuk mengganti volume. Dan biasanya itu terjadi pada pasien-pasien yang mengalami kecelakaan. Dan mungkin adik-adik bisa melihat juga di bawah ada transfusi tukar.
Transfusi tukar ini adalah suatu kegiatan pemberian transfusi darah biasanya pada pasien-pasien dengan HDN, hemolytic disease of newborn, biasanya pada ibu yang resusnya negatif, ya, kemudian menikah dengan suaminya yang resus positif dan anaknya itu resusnya positif, biasanya akan terjadi HDN, hemolytic disease of newborn. Salah satu kegiatan yang diberikan adalah pemberian transfusi tukar. Jadi ini merupakan salah satu, ya, indikasi daripada kegiatan transfusi darah itu sendiri, ya. Seperti yang kami sampaikan di awal, dan beberapa hal juga di sini perlu digarisbawahi bahwa transfusi darah biasanya salah satu hal yang harus dilihat tidak hanya daripada gejala klinis pasien, tapi juga bagaimana volume, ya, volume komponen darah atau komponen darah yang dimiliki daripada seseorang itu sendiri, ya. Dan itu merupakan salah satu indikasinya. Timbul pertanyaan sebenarnya pada saat transfusi darah itu dilakukan, sumbernya dari mana? Di sini adik-adik bisa melihat bahwa sumber pemberian transfusi darah itu bisa dari autologus. Autologus itu pasien menggunakan darahnya sendiri, ya. Itu ada alatnya khusus. Yang kedua adalah alogenik. Alogenik itu adalah kegiatan donor darah yang rutin kita lakukan, ya. Saya rasa ini ada beberapa pendonor yang sudah rutin, ya. Nah, ini yang paling sering kita lakukan. Ini, ya, gambarnya. Kemudian di sini juga pada saat kita mendapatkan darah dari pendonor, biasanya nanti darah itu akan diolah. Dan pengolahannya itu akan dibagi menjadi dua. Ada yang seluler dan non seluler, ya. Yang seluler itu nanti ada sel darah merah, ada trombosit di situ, ya, ada leukosit. Sedangkan yang non seluler itu ada plasma. Nah, di sini adik-adik juga bisa melihat bahwa macam-macam sediaan darah itu biasanya nanti ada umurnya juga, ya. Adik-adik bisa melihat dikatakan dengan fresh blood itu darah baru, biasanya didefinisikan dengan darah baru itu adalah darah yang baru diambil, dia kurang dari 6 jam. Itu disebut dengan fresh blood. Dan biasanya ini bagi pasien-pasien yang mengalami kegawat daruratan, misalnya perdarahan masif, biasanya kita bisa berikan fresh blood. Karena faktor anti koagulan atau faktor pembukuannya juga masih ada dalam darah. Kemudian di sini ada darah simpan, ya. Darah simpan itu nanti tergantung anti koagulan. Anti koagulan itu bahasa awamnya pengawet, ya, yang dimiliki, sehingga nanti darah itu setelah diambil kita bisa menyimpan. Jadi sesuai dengan antikoagulan yang dimiliki. Contoh kalau CPDA, ya, CPDA itu bisa mencapai 30 hari, ya. Kalau ACD ini hanya 21 hari. ACD ini ada adenin, sitrat, dan dextrose. Dia hanya bisa 21 hari. Dan biasanya darah simpannya itu 2 sampai 6 derajat Celcius. Dan itu khusus pada komponen darah lengkap dan sel darah merah, reaksi. Di sini kami juga ingin menyampaikan pada adik-adik bahwa salah satu keunggulan daripada produk darah adalah bagi kita yang rutin melakukan donor, pada saat ada kebutuhan emergensi, maka darah yang sudah kita donorkan itu bisa kita keluarkan tanpa harus menunggu waktu yang begitu lama. Karena perlu adik-adik ketahui bahwa kalau emang darah ada kebutuhan emergensi, stok darah tidak ada, itu butuh waktu sekitar 4 jam. Itu bisa diolah dan diberikan kepada pasien. Namun jika darah itu bagi kita yang sering melakukan donor darah dan ada kebutuhan emergensi, itu hanya butuh waktu 2 jam. Sehingga apa? Sehingga life saving bagi pasien itu bisa kita lakukan dengan maksimal. Makanya di sini sebenarnya poin penting daripada keuntungan kita bisa melakukan donor darah rutin, ya. Ini tadi ini darah segar, ya, apa keuntungan kerugiannya. Kemudian ini darah simpan yang tadi kami sampaikan, ya. Namun memang masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya. Kemudian di sini juga kami ingin menyampaikan pada adik-adik seperti yang di awal yang kami sampaikan bahwa
pada saat darah itu diambil maka akan diolah menjadi komponen darah atau sediaan darah. Sediaan darah itu akan memiliki memiliki keunggulannya masing-masing. Sehingga di sini sebenarnya kita patut bersyukur pada saat kita saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Begitu banyak orang di luar sana ya pada fase tertentu, pada penyakit-penyakit tertentu yang pada saat ia mengalami kelainan pada salah satu komponen darah, maka ia harus diterapi dengan komponen darah tersebut. Contoh, pasien thalassemia yang diambil ya sedikit kenikmatan atau kerusakan ya. Thalassemia itu penyakit genetik di mana dia terjadi kerusakan pada rantai globinnya. Sehingga apa? Ia membutuhkan transfusi darah rutin setiap bulannya. Dan saat ini masih belum memiliki, kita masih dalam tahapan penelitian ya terkait artificial blood, darah buatan. Makanya hingga saat ini belum ada darah buatan. Kemarin kita baru dapat kabar ya, yang transplantasi jantung menggunakan jantung babi ya, hanya beberapa hari selamat bisa beraktivitas kemudian meninggal. Jadi sebenarnya ini juga seharusnya menumbuhkan rasa syukur kita terkait nikmat yang sudah Allah berikan. Ini kami sampaikan bahwa ini di sini ada pack cell. Pada saat darah itu diambil, pertama dalam bentuk darah lengkap, kemudian akan diolah menjadi beberapa komponen darah. Kita bagi dua secara garis besar, ada seluler dan non seluler. Yang seluler itu ada salah satunya sel darah merah. Fungsinya apa? Fungsi sel darah merah ini adalah untuk meningkatkan daya konsentrasinya kita. Kenapa? Karena di dalam sel darah merah itu ada hemoglobin. Ya, hemoglobin itu dia terdiri di atas dua rantai, ada hem dan globin. Dan hem itu fungsinya adalah untuk mengikat oksigen. Dan fungsi oksigen itu sangat dibutuhkan oleh bagian-bagian tubuh, terutama untuk otak. Terutama untuk otak, kalau untuk otak itu daya konsentrasi kita. Ini ya, sel darah merah, oksigenasi. Ya. Kemudian ada beberapa macam, ini kita sebut modificate. Ya, jadi ada modifikasi red cell atau modifikasi packed red cell. Yang tujuan utamanya itu adalah untuk memberikan bagi pasien-pasien tertentu itu bisa diberikan. Contoh ini ya, pertama adalah komponen P-helicobacter. Ini adalah sel darah merah yang miskin leukosit, terutama pada pasien-pasien multiple transfusi yang dapat menimbulkan setelah transfusi biasanya dari literasi yang ada, setelah transfusi darah kelima itu akan menimbulkan reaksi dalam tubuhnya. Siapa yang paling penting komponen darah ini? Komponen darah ini sangat penting bagi anak-anak thalassemia. Karena pasien thalassemia itu seumur hidup dia butuh dilakukan tindakan transfusi darah. Kemudian washing red cell. Washing red cell ini sel darah merah cuci yang fungsinya hampir sama untuk mengurangi reaksi alergi. Adik-adik harus tahu bahwa di permukaan sel darah merah itu memiliki ratusan antigen. Yang antigen itu dapat menimbulkan reaksi transfusi. Ya, kita sebut ada HLA, human lymphocyte antigen, ada HPA, human platelet antigen, dan ini masing-masing individu itu berbeda. Makanya ya, dibutuhkan modifikasi daripada packed cell itu sendiri. Ini apa-apa aja keunggulannya ya. Kalau sel darah merah cuci ini masa simpannya kurang dari 6 jam. Setelah dibuat itu dia harus langsung dipergunakan ya. Dan berikutnya ada apa? Ada komponen TC, trombosit konsentrat ya. Ini trombosit konsentrat ini biasanya diberikan untuk antikoagulan ya, untuk agregasi ya, dia sebagai agregasi ya. Fungsinya apa? Misalnya ada perdarahan ya. Perdarahan itu dia butuh agregasi daripada trombosit. Makanya pada pasien-pasien demam berdarah pada saat dia stadium 2 dan 3 itu biasanya dibutuhkan transfusi darah. Kenapa? Sudah nampak hematom
bercak-bercak kebiruan. Nah, jadi ini cukup penting ya. Ini macam-macam juga daripada sediaan trombosit itu ya. Jadi bisa lihat dan hampir sama. Salah satu pembedanya adalah pada saat nanti putarannya dan indikasi daripada pemberian transfusi darah itu sendiri. Ini tromboferesis dia kita menggunakan alat. Ya, biasanya kalau emang donor manual itu pada saat kita donor nanti darahnya itu darah lengkap. Baru setelah kita lakukan sentrifuge berikutnya baru kita bisa pisahkan. Kalau ini enggak. Tromboferesis ini kita bisa memilih komponen darah sesuai dengan kemauan kita. Dan itu nanti darah yang tidak kita inginkan, kalau kita butuh trombosit maka trombosit aja yang akan kita trapping, kita tangkap. Dan kita pada saat kita lakukan untuk donor manual itu dia butuh waktu dan juga jumlah komponen atau jumlah volume yang didapatkan itu lebih sedikit dibanding trombosilferesis. Jadi trombosilferesis ini nanti darah yang tidak inginkan masuk lagi ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Ini plasma juga ya. Ini macam-macam plasma biasanya untuk mereka-mereka yang KEP ya, luka bakar, kekurangan energi protein juga diberikan ya. Ini fresh frozen plasma ya. Fresh frozen plasma ini sangat dia darah plasma yang dibekukan dan ini nanti bisa kita simpan lebih kurang setahun. Jadi ini juga cukup mumpuni, cukup penting untuk kita pahami ya. Namun tidak banyak unit pelayanan memiliki alat untuk frozen ini ya. Ini kriopresipitat itu bagian dari plasma dan biasanya kriopresipitat itu diberikan pada pasien-pasien hemofilia tipe A ya, yang faktor pembekuan 8 ya, faktor pembekuan 8 yang kurang. Nah, albumin biasanya diambil dari plasma juga. Ini macam-macam komponen darah dan ini kondisi-kondisi yang dibutuhkan ya, kondisi-kondisi tertentu yang memang nanti pada saat kondisi ini salah satu cara penanganannya adalah pemberian komponen darah yang ada di sini. Itu hemofili diberikan kriopresipitat. Ini tata cara tidak kalah penting, tata cara terkait transfusi darah. Adik-adik harus tahu bahwa pada saat transfusi darah dilakukan, Anda harus tahu bahwa yang akan diberikan itu adalah antigen dan antibodi yang berbeda dari satu individu ya. Makanya golongan darah A tidak bisa diberikan ke golongan darah O ya. Karena apa? Karena si A ini dia memiliki antigen A dan antibodinya B ya. Sehingga apa? Pada saat ditransfusikan seorang yang berbeda itu juga akan menimbulkan reaksi. Bahkan komponen darah yang sama saja bisa menimbulkan reaksi. Makanya kegiatan untuk sebelum dilaksanakan kegiatan transfusi darah itu wajib dilakukan pemeriksaan uji silang serasi, yaitu cross matching, untuk memastikan bahwa darah yang diberikan itu aman pada pasien. Ini tahapan-tahapannya. Kemudian nanti akan diberikan ini ya, ini lembar permintaan darah. Formnya harus diisi, ini just to know. Saya rasa nanti pada saat adik-adik Koskap akan mendapatkan ini lebih terperinci. Dan ini masing-masing pada saat dilakukan transfusi darah juga harus di-matchkan ya. Darah yang datang, kemudian darah yang akan ditransfusikan ya, dilihat identitas pasien. Ini sampel, ini cukup penting. Ini syarat-syarat sampel tadi nggak boleh lisis ya. Kemudian dilakukan beberapa tahapan untuk melihat ya. Kemudian jangan lupa dilakukan juga pemeriksaan. Jadi darah yang diberikan biasanya akan dicantumkan golongan darah dan di unit pelayanan darah itu juga akan dilakukan pemeriksaan. Apakah darahnya itu sama ya? Dan sebelum ditransfusikan juga harus dilihat nanti sama enggak. Ini beberapa ini cukup penting, tapi ini just to know, mungkin saya akan sampaikan pemeriksaan serologi apa aja yang penting ya. Kemudian jika nanti setelah pemeriksaan ini dilakukan, maka darah tersebut baru dapat diberikan pada pasien ya.
Ini cross matching cukup penting juga harus dipahami. Cross matching ini merupakan salah satu indikator darah itu boleh keluar atau enggak. Karena apa? Karena pemeriksaan yang akan dilakukan itu mayor, minor, sama autokontrol, yang memang fungsi utama itu adalah memastikan darah yang akan keluar itu sesuai. Darah yang diberikan itu tidak bermasalah pada antigen dan antitubuhnya ya. Kemudian ini pada saat diterima dari rumah sakit apa saja yang harus dilihat. Kemudian kalau emang darahnya kompatibel, cocok, baru darah tersebut dapat diberikan ya. Ini yang tadi, ini juga cukup penting untuk harus dipahami bahwa pada saat transfusi ya, pada saat darah itu sudah didapat kemudian ditransfusikan, jangan lupa lakukan monitoring. Ini kalau emang darah ini sedikit, ini foto-foto saja, saya cuma akan memberikan menampakkan bahwa darah yang diambil sampelnya itu wajib dimasukkan ke dalam tabung ya, EDTA, nggak boleh seperti ini ya. Ini ya, ini yang benarnya ya, wadah ini kemasan, ada serah terimanya. Jangan lupa lakukan pencatatan, kemudian diarsipkan ya. Beberapa contoh. Ini ruangan ini ada aspeknya. Nah ini paling sering ini ya, sebenarnya nggak boleh ya. Ini blood warmer ini cukup penting, terutama pada saat transfusi darah pada bayi. Oke, ini dari saya. Tadi kita sudah melihat bagaimana harapannya. Tadi kita sudah melihat yang pertama sekali adalah indikasi daripada transfusi darah itu apa saja, kemudian darah itu sumbernya dari mana, kemudian komponen darah yang kita miliki itu nanti pada saat digunakan itu kapan saja kebutuhannya, atas indikasi apa saja. Dan yang tidak kalah penting dalam proses itu tadi adalah memastikan ya darah itu aman diberikan pada pasien. Salah satunya adalah pada saat diberikan pada pasien itu wajib dilakukan monitoring. Oke adik-adik semua, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kuliah pakar pada siang hari ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Ini saja dari kami. Kalau tidak ada, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.